Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maihatul Fatihah, santriwati Pondok Pesantren Jamsul Islami. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dalil larangan riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minad doni, jauhilah sikap berburuk sangka. Inna ba'da doni itsmun, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dun, dan janganlah menguji satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum yakula ma'ahi maita, adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakirih tumu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Isi dalil di atas yaitu menjelaskan tentang 3 larangan. Yang pertama yaitu larangan berprasangka buruk terhadap orang lain, yaitu bisa dimakan dengan seuzon, karena sebagian besar dari prasangka itu berprasangka yang tidak berdasarkan adalah dosa yang akan menimbulkan kebencian dan pertengkaran. Yang kedua yaitu larangan tajasus. Tajasus ialah mencari-cari kesalahan orang lain yang berkaitan dengan urusan pribadi dan hanya didorong untuk mengetahui keadaan orang lain. Bahasa gaulnya adalah kepo. Sedangkan yang bersangkutan tidak mau berterima itu terdengar. 3. Larangan menggunjing. Menggunjing ialah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa perilaku menggibah adalah perilaku yang menjijikkan, seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memakan daging saudaranya sewaktu di dunia, yakni mengunjingnya, maka disuguhkan kepadanya daging saudaranya itu kelak di akhirat. Lalu dikatakan kepadanya, makanlah ini dalam keadaan mati, sebagaimana engkau memakan dalam keadaan hidup. Yaitu menjelaskan 2 perintah untuk 1 bertakwa, yakni berhati-hati dengan azab Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggal larangannya. Yang kedua yaitu bertaubat, yaitu menyadari kesalahan dan merasa takut dari azab Allah. Pengertian ghibah dan tabayun. 1. Pengertian ghibah. Ghibah secara bahasa berasal dari kata gaib, artinya tidak hadir. Secara istilah, ghibah berarti membicarakan orang lain yang tidak hadir di hadapan tentang apa-apa yang tidak dia sukai. Rasulullah SAW bersabda, jika yang dibicarakan itu benar adanya, maka engkau telah melakukan perbuatan menggunjing atau ghibah. Dan jika engkau membicarakan itu tidak benar, berarti engkau telah melakukan kedosaan terhadapnya. Yang kedua yaitu hukum menggunjing atau ghibah. Semua perbuatan menggunjing hukumnya haram, kecuali untuk beberapa alasan. Di antaranya alasan diperbolehkannya berbicara tentang keburukan orang lain adalah menyampaikan keburukan seseorang kepada yang berwenang dengan tujuan mencegah terjadinya kemungkaran atau mencegah terjadinya kejahatan. Contoh, melaporkan orang yang suka mabuk dan selalu mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Cara yang kedua yaitu membicarakan keburukan seseorang kepada orang yang membutuhkan informasi, seperti dalam menerima pelamar kerja. Contoh seperti pertanyaan, apakah menurutmu si A jujur atau pembohong, lalu kamu menjawab dia tidak jujur dalam sesuatu hal. Ketiga, cara menghindari perilaku ghibah atau menggunjing. Agar kita selalu terhindar dari perilaku ghibah atau menggunjing, perhatikanlah hal-hal berikut ini. 1. Ingatlah bahwa dosa menggunjing tidak akan pernah diampuni hingga si pengunjing meminta maaf kepada orang yang diajak menggunjing, orang yang digunjing, dan taubat kepada Allah. 2. Ingatlah bahwa saat kita menggunjing, semua hal amal kebaikan kita akan diberi kepada orang yang kita gunjingkan. Ketiga, ingatlah perintah Allah dan Rasulnya bahwa menggunjing orang lain sama saja makan bangkai saudaranya kita yang sudah mati. Tabayun. Pengertian tabayun dan dalil perintah tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses untuk meneliti dan memeriksa kebenaran sebuah berita yang dilihat maupun didengar.
Tabayun dilakukan dengan tujuan agar seseorang terhindar dari sikap berburuk sangka kepada orang lain, sehingga tidak menimbulkan kebencian dan pertengkaran. Proses atau cara bertabayun hendaknya dilakukan dengan tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Dalil tentang perintah tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu ija'akum fasikun binaba'in fatabayu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini dijelaskan dari surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyelesaikan perbuatan itu. Ayat atas menjelaskan bahwa setiap berita yang datang kepada kita, apalagi berasal dari orang yang fasik, yaitu orang yang tidak taat kepada Allah dan suka berbuat kerusakan, maka harus diteliti terlebih dahulu kebenarannya. Karena berita yang tidak benar dengan tanpa dicari kejelasannya dapat merusak diri dan masyarakat sekitar. A. Cara bertabayun. Jika datang suatu berita kepadamu, maka ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan. 1. Jangan menerima berita dari orang lain, apalagi dari orang fasik secara mentah-mentah. 2. Amatilah siapa pembawa berita tersebut dan apa berita yang dibawanya. 3. Kumpulkan informasi lain dengan membaca sumber informasi lain yang berhubungan dengan berita tersebut. 4. Buatlah kesimpulan tentang kebenaran suatu berita hoak atau benar dengan pikiran jernih tanpa kebencian atau suudzon, dan jangan menyimpulkan dengan tergesa-gesa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.